Cerita diawali dengan seorang murid kayanan sombong merasa menjadi bos karena kekayaannya bernama Huisik. Ia selalu menyewa seorang reman untuk menghajar murid lain yang tidak mau tunduk kepadanya, seperti murid bernama Sung In yang menjadi korban dari kesombongannya itu. Dan kisah akan berfokus pada seorang murid pengecut bernama Hyun Tae. Setelah diketahui jika dirinya adalah rekan Sung In, dia menjadi bulan-bulanan si Huisik dan anak buahnya menjadi samsak tinju meski dia tidak melakukan kesalahan apapun kepadanya. Setelah dihajar, barulah Sung In datang menemui sahabatnya. Bukannya tidak ingin menolong tepat waktu, tapi karena mereka berdua beda sekolah, Sung In menjadi kesulitan melindungi sahabatnya dan hanya bisa memendam kekesalannya kepada si Hyusik. 나 이제 싸움 안 하려고. Ketika sedang berjalan pulang itulah, Sung In tak sengaja melihat Huisik berjalan di depan mereka dengan seorang wanita. Ia langsung menghampirinya dan... 야, 사탕 맛있냐? Sung In dan Hyun Tae rupanya adalah sahabat karib sejak kecil. Mereka tidak ragam sama sekali satu sama lain. Bahkan kedua orang tua mereka sudah menganggap jika Hyun Tae dan Sung In adalah saudara. Seperti ayah Sung In yang memberikannya kartu kredit untuk dipakai jajan bersama Hyun Tae. 너랑 있을 때 치킨 사 먹으러 갔는데 카드 주고 왔어. 뻥치지 마. 아 진짜로. Meskipun memiliki wajah tampan, Sung In tidak memiliki teman selain Hyun Tae, sehingga dia akan merasa cemburu jika sahabatnya itu berjalan dengan orang lain, seperti waktu itu ketika Hyun Tae akan pergi dengan pacarnya, yang membuat Sung In merasa kesal dan meminta agar dia tidak berjalan dengan pacarnya lagi. 알았어, 내가 전화할게. 끊어. 뭐 은진이야? 씨발 꺼져 그냥 뭐라. Tanpa memperdulikan sahabatnya, Hyun Tae memilih untuk tetap mojok dengan kekasihnya. Meski sadar jika hal itu akan membuat Sung In merasa jengkel, ia berani mengambil resiko meski harus bertengkar dengan sahabatnya. Ketika sedang mojok itulah, Hyun Tae sadar jika apa yang dilakukan kepada sahabatnya adalah kesalahan. Ia langsung mengakhiri acara pacarannya dan mulai menghubungi Sung In untuk menanyakan di mana saat ini dia berada. 먹었어? Dia bernama Yosep, seorang penagih hutang yang tak segan memukuli pelanggannya yang menunggak terlalu lama. Dengan ditemani saudaranya bernama Hong, mereka menjadi penagih yang tak terkalahkan, ditakuti oleh setiap pelanggan, terutama si Hong yang terlalu brutal ketika ada yang membuatnya jengkel. 돈을 빌렸으면 갚아야죠. Huisik yang tak sengaja melihat kehebatan dua penagih hutang itu merasakan adanya angin segar untuk balas dendam. Ia meminta mereka untuk membantunya mengalahkan Sung In yang sampai saat ini masih belum terkalahkan. 너무 눈에 띈다. Setelah deal-dealan harga, Hyusik membawa Yosep dan Hong untuk menemui Sung In di taman tempat biasa dia dan temannya bermain, di mana Hyusik langsung mengajaknya berduel di tempat yang sudah dia persiapkan. 내가 너 오늘 못 눕히면 나가 뒤진다. Tanpa banyak bercocot-cocot lagi, Hyusik langsung berlagak sombong dengan menyerang Sung In terlebih dahulu, tetapi... Setelah Hyusik dan dua rekannya tumbang, barulah Yosep turun tangan dan... Marah dengan kekalahan Yosep, Hong langsung menyergap Sung In dengan sangat cepat. Ia menghajar Sung In habis-habisan tanpa memperdulikan jika lawannya itu sudah tidak bisa bergerak lagi.
Sementara itu, Hyun Tae yang rupanya baru saja sampai ke taman hanya mendapati tas milik sahabatnya tergeletak sendirian. Ia tidak bisa menghubungi Sung In meski sudah mencobanya beberapa kali tanpa tahu jika saat ini sahabatnya hampir mati di tangan Hong yang terlalu brutal. 담배 피러 갔나? Merasa ada yang aneh, Hyun Tae mencoba untuk mencari di mana sahabatnya itu berada. Yang tak lama, sampailah dia di tempat di mana Sung In saat ini sedang dipukuli, di mana Hyun Tae hanya bisa menangis di pojokan ketika melihat sahabatnya dipukuli habis-habisan tanpa bisa membantunya. Setelah semuanya pergi, terlihat dua sahabat itu saling tatap-tatapan, di mana Hyun Tae hanya bisa menangisi sikapnya yang pengecut dan hanya bisa memandangi sahabatnya yang hampir saja mati. Sejak hari itu semua menjadi terasa asing, Hyun Tae memilih untuk tidak berbicara terlebih dahulu dengan Sung In, bahkan ketika mereka berpapasan sekalipun, di mana Hyun terus mengatakan satu kalimat berulang kali, yaitu ia akan membuktikannya kepada Sung, yang entah apa maksud dari perkataannya itu, namun yang pasti hanya itulah kata yang terakhir Sung In dengar sebelum Hyun Tae menghilang dari kehidupannya. 보여준다고. Mereka yang sudah tidak bersama lagi pun membuat orang tua masing-masing bertanya tentang hubungan pertemanan mereka, apakah sedang bertengkar atau tidak, di mana Hyun Tae maupun Sung In tidak bisa menjelaskan tentang situasinya saat ini. 싸웠어. 밥은 먹었어. Dia bernama Bapak Samsul, seorang penyelenggara tarung bebas yang menyebarkan acaranya lewat sebuah pamflet, di mana Hyun Tae yang mengetahui hal itu langsung mencobanya. Ia ingin agar dirinya tidak menjadi beban lagi untuk Sung In dan berharap bisa membantunya di pertarungan selanjutnya. 자, 이 승수가 올라갈수록 수수료가 떨어지니까 너무 아깝다고 생각하지 마시고. 오케이. 자, 이제 한번 모여볼게요. 거기 담배 끄시고. 자, 오늘도 Sesampainya di lokasi pertarungan, Hyun Tae yang usianya paling muda awalnya diremehkan oleh Samsul, apalagi ketika melihat skillnya biasa saja, sehingga Pak Samsul pun sudah tidak memiliki harapan lagi jika Hyun Tae akan selamat dalam pertarungannya. Dari pertarungan itu, Pak Samsul mulai tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Hyun, di mana Hyun sendiri menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui apakah dia berbakat dalam bidang tersebut, karena sebenarnya Hyun tidak pernah latihan sama sekali. Dia hanya melihat sahabatnya yang tiada lain adalah Sung In ketika sedang bertarung. 그렇지. 싸움 좀 많이 해보고. 아, 나 뭐 누구를 뭐 개싸움 문지기로 하시나. Di taman tempat biasa Hyun Tae dan Sung In bermain, datanglah pacar Hyun untuk menanyakan di mana sahabatnya berada. Karena setelah apel terakhir, pacarnya tidak pernah lagi menemuinya dan barangkali Sung In tahu keberadaannya. 너한테 열쇠 주러 간다고 한 날부터 변했잖아. 간다. Sung In sendiri sudah beberapa kali mencoba untuk menghubungi Hyun Tae, namun tak pernah sekalipun diangkat, sehingga Sung In beranggapan jika kerenggangan mereka gara-gara Hyun Tae datang dan melihatnya terluka oleh orang sewaan Hyosik, sehingga Sung In langsung mencari Hyosik saat itu juga. 이게 어딨냐? Hwi-sik sendiri yang saat ini baru pulang dari les dihubungi oleh teman sekelasnya atau lebih ke anak buahnya. Mereka mengatakan jika Sung In menggila dan menghajar mereka habis-habisan, sehingga Hyosik memutuskan untuk membuat perhitungan karena telah berani menyentuh anak buahnya. 뭐예요, 출발 안 하고? Esok harinya Hyosik mendatangi Hyun Tae dan langsung membuatnya jengkel, di mana si Hyun-sik ini terus berlagak seolah penguasa hanya karena dirinya kebanyakan uang. Namun anehnya Hyun Tae tidak sedikit pun melawan, sehingga membuat Hyosik semakin berlagak jika dirinya memang absolut dan tak terkalahkan.
Tanpa mengetahui apa yang dialami sahabatnya, Sung In yang sejatinya tidak memiliki teman selain Hyun pun tiba-tiba saja ditaksir oleh ketua kelasnya sendiri, di mana pengalaman baru itu ia terima sebaik mungkin karena memang saat ini dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. 너 밴드 남는 거 있니? Malam harinya Sung In memutuskan untuk bertemu lagi dengan si ketua kelas. Mereka saling bercerita hilir mudik ke sana kemari, di mana si ketua sangat senang karena bisa berduaan dengan orang yang dicintainya, apalagi setelah mengetahui jika Sung In tidak seperti yang dirumorkan orang lain. Ia dikenal jahat, kejam, tidak berperi kemanusiaan, yang sebenarnya begitu baik, lembut, perhatian, terutama tidak memanfaatkan kesempatan meski saat ini mereka sedang berduaan. 그럼 학교에서 이렇게 예쁘고 잘난 체를 유지하는 게 쉬운 줄 아니? 맨정신으로? 씨발 라면 먹을 걸. Hyun Tae sendiri masih bersama Pak Samsul untuk pergi ke pertarungan selanjutnya. Pak Samsul menjelaskan jika pertarungan kali ini tidaklah mudah karena orang yang akan dia lawan adalah orang yang tak terkalahkan. Sehingga Pak Samsul meminta Hyun agar tetap berhati-hati dan langsung menyerah jika dia sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pertarungannya. Siapa sangka Hyun berhasil mengalahkan lawannya dengan cukup mudah. Bahkan lawan yang digadang-gadang kuat itu pun langsung tepar hanya dengan beberapa pukulan saja. Pak Samsul tentu merasa bangga dengan anak didiknya itu. Kali ini dia merawat Hyun Tae seperti adiknya sendiri, memastikan keamanannya, bahkan rela berbagi makanan karena terlalu menyayanginya. 야, 이것도 먹어. 형 안 먹어요? 먹어. Dengan uang hasil dari pertarungannya, Pak Samsul bertanya akan digunakan untuk apa uang itu, di mana Hyun menjelaskan jika uang tersebut akan dia gunakan untuk jalan-jalan bersama sahabatnya, di mana percakapan itu langsung dipotong oleh Hyun karena sejatinya uang bukanlah segalanya, melainkan dia hanya ingin menjadi kuat dan berharap bisa bertarung secara berkelompok. 하는 데가 있긴 한데 뭘 이렇게 못 사서 한달이냐? 말하자면 길어요. Mendengar hal itu, Pak Samsul menyarankan Hyun untuk melakukan pertarungan di tempat lain, pertarungan yang dilakukan secara berkelompok sesuai dengan keinginannya. 안 해주시겠죠? 아, 나. 이 새끼가 이게 아주 사람 골수까지 빼먹으려 그러네. Sementara itu, Yosef dan saudaranya menagih hutang seperti biasa, di mana kali ini si Hong atau saudaranya terlalu keras melakukan pekerjaan. Ia memukuli nasabahnya terlalu keras, membuat si nasabah babak belur sehingga dari kejadian yang tidak manusiawi itu, si nasabah memilih untuk mengajukan hal tersebut ke pengadilan dan meminta uang perdamaian dengan jumlah yang sangat besar. Yosef hanya bisa menunjukkan raut wajah sedih tanpa bisa melakukan apa-apa. Mau meminta bantuan pada bosnya tentu tidak akan direspon. Mau menyalahkan Hong juga tidak mungkin. Karena memang meski kemampuan gelutnya hebat, tapi Hong lebih mirip seperti anak kecil. Dia akan langsung ngamuk ketika ada yang membuatnya marah. 잘 됐네. 봐봐. Esok harinya Sung In kembali bertemu dengan si ketua kelas yang kali ini mengajaknya untuk pergi ke bioskop, di mana Sung In dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Namun ketika hendak naik bus, Sung In tiba-tiba dihubungi oleh Hyun Tae yang saking senangnya Sung In memutuskan untuk menunda acara dengan si ketua karena menurutnya Hyun Tae lebih penting dari siapapun juga. 이거 타야 되는. 야, 영화관 다음에 가야겠다. Setelah melewati perjalanan panjang dengan penuh kebahagiaan, Sung In malah dibuat kecewa karena Hyun Tae dengan wajah babak belurnya terus saja berucap jika dia akan membuktikan sesuatu, di mana hal itu membuat Sung In merasa kesal dan kembali beranggapan jika penyebabnya adalah Hyusik, sehingga Sung In langsung pergi untuk mencari keberadaannya. 야, 승인아. Pak Samsul mengajak Hyun Tae pergi ke tempat sahabatnya untuk mengikuti pertarungan berkelompok.
Namun karena kekurangan personil, kali ini Pak Samsu turun tangan yang langsung membuat sahabatnya takut. Namun untuk menyimbangkan kekuatan, mereka tidak bertarung 2 lawan 2 melainkan lawan 4 untuk mengantisipasi agar Pak Samsu tidak bisa menang dengan mudah. 안 돼. 진짜 안 돼. 야, 선수들 개런티 얼마야? 투당 20. 존나 비싸네, 이 개새. Sejenak kita tinggalkan dulu pertarungan Pak Samsul dan berpindah ke lokasi di mana Hyusik berada saat ini. Waktu itu ketika baru saja pulang dari les, Hyusik didatangi oleh Yosef untuk meminta bantuan meminjamkannya uang. Namun karena sedang tidak butuh sosok petarung, Hyusik hanya meminta maaf dan tidak bisa membantunya. Di mana Yosef langsung pulang begitu saja tanpa sedikit pun memaksa meski bisa melakukannya. Baru saja Yosef pulang, Sung In tiba-tiba saja datang bersama anak buah Hyusik ke tempatnya saat ini, di mana Sung In langsung membrutal dan meminta agar Hyusik tidak mengganggu kehidupannya lagi. 너 죽을 사람 한 번이라도 또 건드릴 땐 죽여버린다. 씹새끼야. Hyusik langsung menghubungi Yosef dan berjanji akan memberikan uang yang dia butuhkan dengan satu syarat, harus membantunya mengurusi Sung In yang kelakuannya semakin tak terkendali. Esok harinya, Hyusik berniat pergi menemui Hyuntae, namun setelah mendengar kabar dari bawahannya jika dia sudah tidak bergaul dengan Sung In, Hyusik mulai menargetkan orang lain, menyakiti si ketua kelas dan langsung menghubungi Sung In untuk melaporkan hal itu, di mana Hyusik memintanya untuk bertarung esok hari agar permusuhan mereka bisa segera diselesaikan. 이러진 않지. 내가 씨발 족가지 말고 전에 너 쳐맞은 데 알지? 내일 거기로 다시 와. 우리 여기까지 글 썼으면 마침표는 찍어야지. Tak berselang lama, datanglah si ketua ke hadapan Sung In. Dengan wajah babak burnya, si ketua beralasan jika dirinya baru saja terjatuh dari tangga. Ia meminta maaf jika penampilannya mengganggu kencan mereka. 상태가 좀 그렇지. 미안해. Ketika sedang di sekolah, Hyuntae mendengar kabar jika Sung In akan melakukan duel dengan Hyusik. Yang demi mencari tahu kebenarannya, Hyuntae langsung menanyakan hal itu kepada Sung In untuk memperjelas apakah duel itu akan benar-benar dilakukan atau tidak. 전에 내가 말했지. 보여줄게. Malam hari sebelum duel, terlihat Sung In sedang berada di fase gelisah memikirkan apa yang akan terjadi besok kepada dia dan sahabatnya. Yang di tengah kegelisahannya itu, ia menghubungi Hyusik untuk memajukan jadwal pertarungan agar hanya dia saja yang terluka, sedangkan Hyuntae akan aman karena pertarungannya telah selesai. Di hari pertarungan, tampak semua pihak sedang bersiap untuk melakukan duel terakhir, di mana Hyun menghubungi Pak Samsul terlebih dahulu, meski pada akhirnya tetap berangkat karena tidak mendapatkan jawaban. Sesampainya di lokasi pertarungan, Sung In langsung menyerah. Ia meminta agar mereka berhenti mengganggu dia dan sahabatnya. Di tengah perundungan itu, Hyuntae yang tidak bisa menghubungi Sung In pun langsung mendatanginya karena ia tidak ingin kejadian di masa lalu terulang lagi dan... 네가 여기 왜 왔냐? Setelah para kroco berhasil dikalahkan, Hyuntae langsung menghadapi Yosef yang sudah bersiap melawannya. Kewalahan dengan saudara Yosef, tiba-tiba Pak Samsu juga datang ke lokasi tersebut setelah tadi mendapat panggilan yang tak terjawab. Melihat anak didiknya tidak berdaya, membuat pertarungan Pak Samsu menjadi tidak fokus sehingga...
Pada akhirnya, Hong berhasil memenangkan pertarungan besar itu, di mana dengan gagah beraninya, Sung In datang tepat waktu, tepat ketika Hyun Tae akan dihabisi. Meski sebenarnya, Yoseplah sang penyelamat yang akhirnya membawa saudaranya pergi. Setelah pertarungan hebat itu, mereka berdua akhirnya bermaaf-maafan atas apa yang terjadi kemarin, di mana kejadian itu membuka mata mereka bahwasannya permintaan maaf tidak semahal dan sesulit yang dibayangkan. Mereka tidak perlu melakukan sesuatu sampai berdarah-darah hanya untuk permintaan maaf. Namun meski begitu, mereka berdua tidak menyesali sedikit pun apa yang sudah terjadi, karena sejatinya mereka menjadi orang kuat demi mengucapkan sebuah permintaan maaf. Tamat, ending yang sangat membagongkan.